Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Fa ibadallah yusikum wa ya bitaqwallahi faqad faza mu'minuna muttaqun. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala menghadiri salat Jumat secara berjamaah. Salam dan salawat tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada siang hari ini. Nabi beserta para sahabat, para tabi'in, para ulama, para dai yang telah menyebarluaskan agama Islam sampai dengan penjuru dunia. Masyiral muslimin rahimahullah, mari kita memperkuat keimanan kita dengan takwa, senantiasa berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, peringatan Isra dan Mi'raj adalah juga peringatan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu pertama kali diwajibkan pada malam Mi'raj. Allah Ta'ala memperdengarkan kalamnya yang bukan bahasa, huruf dan suara kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara yang beliau pahami bahwa Allah mewajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Untuk itu, di hari ulang tahun sholat ini, marilah kita tingkatkan kualitas sholat 5 waktu kita. Masyiral muslimin rahmatullah, sholat adalah perbuatan yang paling mulia dan kewajiban yang paling wajib setelah iman kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu pada hari kiamat sholat akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Pertama kali Allah Ta'ala sebelum kewajiban-kewajiban yang lainnya, apabila sholat kita baik, maka kita akan mendapat keberuntungan, dan apabila sholat kita rusak, maka kita akan merugi. Rasulullah SAW bersabda, awalu ma yus'alu anhu insanu salatu wa awalu ma yuqda fihi bima. Maknanya, ibadah yang pertama kali ditanyakan kepada manusia
adalah salat, dan kejahatan yang pertama kali akan diadili adalah darah atau pembunuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salat adalah ibadah yang sangat agung. Apabila kita melaksanakannya dengan sempurna, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Allah akan memasukkan kita ke dalam surga, melimpahkan pengampunan, rahmat, keberkahan, dan derajat yang sangat tinggi kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, "Khamsus salawatin katabahunallahu alal ibadi man ata bihinna bitamamihinna kana lahu innallahi ahadun an yudkhilahu jannata wa man lama ya'ti bihinna falaysa lahu innallah ahadun an yudkhilahu jannata in sa'a azabahu in sa'a adkhalahu jannah." Yang artinya Allah telah mewajibkan 5 salat terhadap para hambanya. Barang siapa yang melaksanakannya dengan sempurna, maka Allah berjanji kepadanya untuk memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak mau melaksanakannya, maka Allah tidak berjanji kepadanya untuk memasukkannya ke dalam surga. Apabila Allah berkehendak mengazab, maka ia akan mengazabnya, dan jika ia berkehendak memasukkannya ke dalam surga, maka ia memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Ahmad. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat yang memiliki keutamaan dan keagungan sebagaimana dijelaskan dalam hadis di atas, dan salat yang dikerjakan secara sempurna. Modal dasar untuk mendapatkan salat yang sempurna dan berkualitas adalah bahwa salat yang kita kerjakan harus dikerjakan dengan benar, dengan memenuhi syarat dan rukunnya, serta menjauhi hal-hal yang membatalkannya. Artinya salat kita juga harus memenuhi syurut kabul as-salat, syarat diterimanya salat, yaitu pertama, ikhlas. Ikhlas dalam salat artinya menjalankan salat hanya semata-mata karena Allah, untuk mencari ridha Allah, atau untuk menjalankan kewajiban dari Allah, bukan karena manusia, bukan untuk mencari pujian, penghormatan, kemasyhuran dari manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisha lahu." Maknanya sesungguhnya Allah tidak menerima amal perbuatan kecuali yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Daud. Bahkan Allah mengancam dengan azab yang sangat pedih kepada orang-orang yang mengerjakan sholat dengan tidak ikhlas atau dengan riya. Allah Ta'ala berfirman, "Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un." Yang artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Quran surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 7. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, makanan, pakaian, dan tempat sholat harus halal. Kesempurnaan sholat kita juga ditentukan oleh makanan yang ada di dalam perut ketika kita sholat, serta pakaian dan tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan sholat. Seluruhnya harus berasal dari rezeki yang halal. Seseorang yang menjalankan sholat sedangkan di dalam perutnya masih ada makanan yang haram, misalnya hasil riba, curian, atau korupsi, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah.
Demikian juga seorang yang menjalankan sholat dengan menggunakan pakaian yang haram atau di tempat yang dia pesok diambil dengan batil dari orang lain, maka sholatnya tidak membuahkan pahala dari Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, khusyuk meski hanya sebentar. Kekhusyukan ketika sholat juga menentukan kualitas sholat seorang. Semakin lama seorang khusyuk di dalam sholatnya, maka semakin banyak pahala sholatnya. Sebaliknya semakin sedikit khusyuknya, maka semakin sedikit pula pahala sholatnya. Khusyuk artinya menghadirkan rasa cinta, takut atau pengagungan kepada Allah di dalam hati ketika menjalankan sholat. Khusyuk bukan berarti membayangkan atau memikirkan zat Allah, karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah bukan benda dan tidak disifati dengan sifat benda, sehingga Allah tidak dapat dibayangkan dan tidak terjangkau oleh akal manusia. Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Imam Zunun Al-Misri mengatakan, mahma tasawwarta bibalika Allahu bi khilafi zalik. Ya, artinya apapun yang terlintas dalam hati kamu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Diriwayatkan oleh Abu Al-Fadl At-Tamimi dan Al-Khatib Al-Baghdadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang khusyuk dalam salatnya, dia akan mendapatkan keberuntungan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Yang artinya sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang dalam salatnya khusyuk. Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 2. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setidaknya ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk menghadirkan kekhusyukan dalam hati. Pertama, menghayati makna bacaan yang sedang dibaca. Karena seluruh bacaan yang ada di dalam salat, baik berupa ayat-ayat Al-Quran maupun doa-doa mengenai makna cinta, takut, pengagungan, dan ketundukan kepada Allah Ta'ala. Kedua, menanamkan keyakinan dalam hati sesaat sebelum mulai sholat, bahwa sholat yang akan dia kerjakan adalah sholat yang terakhir dan dia akan mati setelahnya. Dengan begitu diharapkan akan muncul perasaan takut yang mendalam kepada azab Allah Ta'ala di akhirat dan harapan yang tulus terhadap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Qul qali hadza wa astaghfirul azim wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa sallallahu la ilaha illallah wa la syarika lah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibarallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'ati faqad faza muttaqun. Inna Allaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum was'aluhu min fadlihi wa la dzikrullahi akbar. Akhirnya insyaallah.